tolong sama ibu nih berkaitan sama tugas CPP. Jadi kita mau wawancara ibu. Ada ngobrol ya? Iya, Ya, Ibu. Ibu. Jadi nyantai ya Bu. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya tidak ya? Oh tidak. Terima kasih ya Bu. Bu ini langsung aja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bujukan moral Bu? Ada nama siswa kan? Ya, dari siapa saja? Kaitan kasus ibu sama siswa boleh, kaitan ibu sama guru-guru pun. Kalau guru-guru mah insya Allah masih aman. Secara etika. Kalau anak, ya itu namanya anak wajar. Kita anggap wajar ya. Selama itu tidak berlebihan dan bisa kita tangani wajar. Perannya gimana? Yang jelas harus ada komunikasi antara guru dengan siswa, guru dengan wali kelas anak tersebut, nanti baru guru dengan orang tua sampai ditemukan masalah. Itu kita ada komunikasi. Hanya itu yang utamanya itu. Baru nanti solusi bisa diselesaikan setelah kita berembuk. Yang jelas kita upayakan anak tetap lanjut belajar tanpa dia putus. Berharap ya kan bilang ya. Baik Bu. Jadi lanjut ya Bu ya. Bagaimana Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan itu Bu berkaitan dengan kasus-kasus tadi? Ya. Yang jelas keputusan tidak mutlak di kepala sekolah. Harus kita musyawarah bareng. Yang paling tahu masalah tersebut pasti wali kelas. Wali kelas bekerjasama dengan guru-guru yang terkait. Nanti kerjasama lagi dengan guru BK sebelum orang tua dipanggil. Kita darumkan dengan orang tua dan kasus anak. Nanti kalau memang kasusnya kita masih bisa selesaikan, maka anak itu menghasilkan anak didik kita. Tapi kalau sudah di luar batas, itu sudah nggak sanggup, maka ada pembicaraan besar lagi dari orang tua. Bagaimana sebaiknya anak tersebut? Kami kita cari titik masalahnya apa, sebabnya apa, karena apa. Kayak seperti itu. Bu, ada langkah-langkah prosedur nggak Bu seperti biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkah dalam menangani kasus? Ya, kayak tadi tuh. Langkah-langkah yang diambil gitu Ibu. Tadi kan, berarti anak tersebut yang tahunya siapa nih? Guru kelas. Guru kelas berarti lapor sama wali kelas. Jadi guru kelas, wali kelas, langsung sama anak. Oh, bisa nangani, selesai, alhamdulillah. Sampai orang tua datang misalnya, sampai si wali kelas oke. Oh, wali kelas agak kerepotan juga. Langkah berikutnya dengan guru BK, bantuan guru BK. Oh, guru BK agak kewalahan karena anaknya kasusnya berlapis-lapis. Maka langkah terakhir ke siswaan. Siswaan remukan nih antar wahabit lah gitu kan. Nanti bagaimana menurut terakhir ini. Keputusannya ada di kepala sekolah. Ya. Tapi itu pun dengan beberapa langkah yang sudah kita tempuh. Oke Bu, maksudnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ibu anggap efektif. Yang paling efektif itu ada komunikasi yang baik. Karena terus terang aja, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang minta perhatian lebih. Biasanya dia tidak mendapatkan perhatian full dari orang tuanya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari anak umur SMP berapa ya? 12-13 ya, sampai 15, itu anak egonya besar banget. Pengen uang jajannya besar, pengen HP lebih bagus dari temannya, pengen pulsa HP selalu ada. Sebenarnya hak ya Bu, hak dia gitu. Ini dia Iya, nggak wajib. egonya dia yang ini kan, tanpa dia nggak lupa saya itu siapa, anak siapa, ibu bapak saya siapa, gitu kan, punya kakak punya adik bagaimana, gitu kan, apa egonya. Maka kita perlu pendekatan lebih untuk anak SMP. Dan kalau ibu lihat dari pengalaman yang ada ya, anak TK, anak SD, SMP, SMA, penanganannya pasti beda. Tapi dari masa mereka belajar yang paling berat itu masa ketika mereka SMP, karena peralihan dari anak-anak ke remaja. Dibilang anak-anak bukan, bilang remaja, sok dewasa, gitu kan. Itu warung karena guru BK ya, sering ngalamin kayak gitulah. Baik ini Bu, dari pembicaraan tadi maksudnya berarti menurut Ibu yang paling efektif itu komunikasi ya, paling komunikasi. Karena maaf, ternyata dari kasus kita tanganin ya, itu anak membela dirinya dengan cara berbohong pada siapapun. Benar nggak Bu? Benar. Pada orang tua, apalagi kita guru. Kenapa aku tuh dibohongin ya gitu kan? Orang tuanya dibohongin. Anehnya si orang tua terlalu percaya sama anak-anak. jadi komunikasi dua arah ya Bu, harus
Bu, selama ini ada tantangan nggak Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini alhamdulillah bisa ditangani. Ada tapi bisa Ada ditangani, Bu. ditangani. Artinya gini, kalau ibu berharap penanganannya sampai tingkat kita aja di sekolah. Kalau memang misalnya nih agak gimana, kita punya atasan. Minimal kan ngobrol dengan Bunda On. Apalagi Bunda On juga seorang pecelor kan, gitu kan. Mungkin lebih. Tapi Oh, itu pengawas Bu ya? ya pengawas. Tapi selama ini kan alhamdulillah belum. Selama ini jadi kepala sekolah belum. Masih bisa ya Bu, masih bisa. Berarti Bunda On itu terlibat ya Bu ya? Ya, terlibat. Kalau seandainya ibu nggak Ya, selesai lah ya. gitu. Jadi ibu perlu juga ke atasan. Ya. Oke baik Bu, saya lanjut ya Bu ya. Jadi menurut ibu sebagai kepala sekolah, ada nggak Bu tata kelola atau jadwal tersendiri, jadwal khusus untuk membahas maksudnya tentang etika gini, etika dilema etika dan kebijakan ya Bu? Kalau jadwal belum. Tapi seharusnya nanti sekolah akan mengagendakan pertemuan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi pada masalah yang umum, misalnya perempuan nih, masalah perempuan apa ya, yang gitu ya. gitu kan, di hari apa yang mereka bisa semua. Minggu yang masalah keperempuanan atau laki-laki. Kalau laki-laki tingkat SMP itu dia mengenal rokok, mengenal dia mengalami dalam arti begadang, mengenal pergaulan bebas. Nah, pergaulan itu kan bisa macam-macam kan, termasuk motor-motoran dan segala macam. Itu kalau bisa perempuan lagi dengan laki-laki, kan? Jadi ada komunikasi dua arah. Karena apa? Karena kadang orang tua terlalu percaya sama sekolah. Jadi nggak mau tahu aja, yang penting anak gue sekolah, ini bekalnya, mau tahu pulang, makan tersedia dan segala macam. Jadi emang sebaiknya hubungan anak sama orang tua baik, hubungan anak sama guru baik, hubungan guru sama orang tua baik. Jadi itu pasti akan Saling berhubungan ya. ya. Ini Bu, maksudnya berarti kalau dari itu ibu ada kayak pembiasaan mungkin ya Bu ya, di sekolah itu harus ada pembiasaan, terus adanya program mungkin dari seorang guru misalnya. Sebenarnya pembiasaan yang perempuan itu keputrian ya? Iya, ada. Sini kan? Iya, dari Bu Mida Ya, ada. nah, itu dilakukan aja. Siap. Cuma untuk laki-laki kan kita kan kalau keputrian kita bisa ngambil jadwal di hari Iya. Jumat, karena laki-lakinya di atas, Iya. perempuan kan bisa di awal. Iya. Cuma kalau laki-laki atas, tapi nanti kita coba ya. Iya. Kita coba berapa bulan sekali kita ambil waktu bersama dengan kurikulum gitu kan, untuk yang sebelum kita manggil maaf dari kepolisian gitu kan. Jadi pinteran juga Ya, kita belajar. Jadi gini Bu Mida ya, mungkin gini, maksudnya nambahin ya Bu Iya, Mida. apa-apa. Jadi mungkin gini maksudnya, misalnya Bu yang udah berjalan nih, kayak Bu Listi udah punya program literasi, Bu Mida udah punya program keagamaan, Bu Dian udah punya program misalnya kebersihan, saya nantinya misalnya saya punya program tentang BK gitu Bu. Jadi itu berjalan bareng beriringan gitu kali ya Bu ya, jadwal itu diterapkan gitu. Itu mungkin ya Bu. Pokoknya bertahap Tambahin. Ya Bu. Langsung aja Bu, pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Ada nggak sih seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam mengambil keputusan menyelesaikan dilema etika Bu? Kalau Ibu mah sering konsultasinya sama orang. Udah ada ya Bu ya? Ada ya, Jelas ada. Karena kan Paling tidak sama teman sejawat, Iya, kelas sejawat gitu sama. kan. Iya, Ada benar. pengalaman seperti ini ya, baiknya bagaimana ya? Pernah nggak ngalaminnya? Kan pasti teman-teman beda-beda ya tentang kepala sekolah. Beda-beda dalam menangani kasus, tergantung juga dari situasi sekolah itu kan, dan anaknya juga. Jadi sering kita sharing laporan di rumah. Kalau begini bagaimana ya? Kalau ternyata masukannya pas dengan kondisi kita terapkan. Gitu kan. Kalau misalnya tidak, kita cari alternatif yang lain. Jadi diambil mungkin ya Bu yang baik, diambil yang sesuai, yang enggak ya mungkin karena nggak sesuai dengan kondisi kita enggak gitu ya. Mungkin ya dari semua udah ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Selesai. Udah selesai, tapi dari semua ini ya saya terakhir kali pengen tahu Ibu dari yang sudah disampaikan tadi, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika di sekolah. Yang jelas ini keputusan jelek, bagus, sedang atau apapun kita harus ikhlas. Kelas satu kuncinya. Kuncinya ikhlas. Tapi kalau keputusan buruk itu dengan penuh pertimbangan. Maaf Iya, kalian nih. Oh anak ini karena kasus berat berulang-ulang tidak ada perubahan,
kita usulkan ke orang tua, mungkin dia nggak betah sekolah di sini gitu kan. Padahal terus terang aja kakinya agak berat gitu kan. Tapi kalau memang kita merasa itu hal yang terbaik, apa jadi kalau ini di apa ya, di apa sih istilahnya, jadi kita enak aja ya, jadi enak aja gitu kan. Tapi kunci utama adalah komunikasi, tidak ada keputusan sebelah pihak. Orang kita punya kreatif seperti itu. Ya, kita nyimpulkan Bu Ida. Nanti Bu Ida tambahin ya. Saya simpulkan berarti menurut Ibu ya, yang paling penting itu komunikasi. Terus tadi Ibu bilang juga bahwa kita harus ikhlas. Jadi intinya niat kita sebagai guru bekerja sama dengan kepala sekolah, Ibu semuanya kolaborasi kali ya Bu ya, kolaborasi, kita kolaborasi, komunikasi, dan intinya kita ikhlas. Kalau yang tambahin Walaupun berat ya, iya, ikhlas itu berat. belajar kali ya Bu. Kalau menurut saya sih ya, Ibu alhamdulillah ya dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan 9 langkah, menyelesaikan dengan dilema etika, 9 langkah tentang mengambil keputusan secara bijak. Menurut saya Ibu udah bijak dan alhamdulillah. Mantap ya, Mbak. Mantap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nanti kalau misalnya nanti ada salah atau apa, dikoreksi aja. Iya. Atau masukan dari mentor-mentornya kan yang lebih atau gimana, bukannya pingin berdebat bukan. Iya. Justru kalau kita sharing lebih banyak orang yang lebih pintar kan kita lebih tahu lah ya, banyak pengalaman. Karena gini Bu, kalau misalnya pengambilan keputusan itu kan berbeda-beda di tiap kepala sekolah di tempat yang kan nggak sama gitu kondisinya. Kalau disantap seperti Bu Ida tadi bilang, ya kalau menurut kita sih Ibu udah bijak, udah bagus lah mengambil keputusan di sana. Karena terus terang aja, Karena kan pasti kayak kelas 9 dari dulu Ibu ngapain anak dikeluarkan. Anak tuh biar punya sesuatu. Bila loh. Bila kita bisa apa ya, kita selamatkan. Tapi bila tidak, malah dia makin ini, wah kita aja berat. Takutnya di belakang layar itu dia malah mengejek kita gitu kan. Makanya perlu komunikasi yang lebih intens lagi, karena orang tua maaf ya, bukan peduli ya, karena keterbatasan. Tadi masih kita mau lebih minta pendapat ya Bu Ida. Alhamdulillah semuanya Sebenarnya lebih tepatnya diskusi. Kita sharing, tapi kan kita sebagai guru sharing sama Ibu kepala sekolah pengambilan keputusan, dan ini sangat membantu kita Bu, maksudnya ilmu Ibu. Insya Allah nanti kedepannya masih kita itu ya Bu, kita praktekkan dari diri kita gitu Bu, biar kita juga bisa menjadi pemimpin seperti Ibu gitu loh dalam mengambil keputusan gitu. Siap ya. Sama saya juga Bu, terima kasih banyak ilmu yang saya dapat dari Ibu hari ini untuk masalah dilema etika, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Insya Allah kami pun akan menjadi pemimpin di kelas kami ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Alhamdulillah dapat masukan dari Ibu, terima kasih banyak atas luangkan waktunya untuk kami ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tak bosan-bosan Bu untuk terus membimbing kami. Terus kita tetap minta support ya sampai kita lulus. Semoga Aku percaya sama teman-teman di sini, oke loh, itu semangat belajarnya sih luar biasa. Kadang lihatnya sedih aja, sedih haru, bukan sedih haru. Itu bangga banget, kesehatan itu banyak yang dibuka gitu kan. Kalau kita tadi cuma sih harusnya berimbang ya. Kalau gurunya bagus, muridnya juga gini lah ya. Jangan gini banget. tapi insya Allah ya Bu ya, kita berjuang bareng. Dan saya juga terima kasih kepada rekan sejawat Bu, guru di sini, semuanya support, semuanya membantu. Apalagi kan kita ya selalu cara coaching GP, alhamdulillah di sini udah ada GP ya. Jadi kita selalu belajar dari beliau-beliau. Dan mereka tidak pelit ilmu. Iya, semuanya membantu, dan guru-guru yang lain juga sangat support kok. Berarti tahun 2024 SMP itu akan Saya terima kasih karena masih Ibu semuanya, teman-teman juga terima. nanti kita doakan semoga teman-teman yang lainnya menjadi calon. Iya, amin. Bu Elvi. Bu Elvi langsung pengajar praktik. Iya, Amin. Ya, semuanya pokoknya kita terima kasih Bu Ida ya terima kasih untuk banyak sekolah sampai karena sekarang mendukung kita ya Bu, Iya, support. belajar Yang pendidikan. jelas sukses buat Iya, Tuhan. terima Iya. kasih. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Iya. Sukses buat satu atlet. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Mangga sama-sama Bu Hamidah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu mohon izin, ini saya Ibu berkenan untuk diwawancara hari ini Bu. Bisa alhamdulillah ini berkenan dengan dilematika masalah ya Bu ya. Saya akan bertanya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral Bu? Berhubungan dengan dilematika. Ya. Memang kadang kita sebagai personil ya, bukan hanya sebagai pendidik ya. Kadang kita punya dua pilihan yang kadang sama-sama beratnya dan sama-sama pentingnya. Gitu. Contohnya misalkan ketika beberapa kali kasus ya, ketika misalkan saya di sini untuk kita mendisiplinkan waktu. Nah, kebetulan saya di sekolah guru Indonesia itu kan memang terbiasa untuk disiplin waktu, mengelola waktu. Jadi di Cipuntu 02 ini dulu itu masuknya pukul 7.30. Mungkin juga hampir semua di sini masuk anakku 7.30. Tetapi sesuai dengan durasi waktu dan juga lokasi waktu, jadi memang seharusnya itu masuk pukul 7 pagi. Hal ini kan nggak mudah. Ada dilematisnya ketika saya ingin menjalankan, menginstruksikan hal yang memang untuk kebaikan sekolah. Tetapi memang tidak semua personil itu kan siap. Perubahan itu kan butuh persiapan. Sehingga begitu saya hadir di sini, saya rubah pukul 7 jadi 7.15. Kisaran 3 bulan berjalan, adaptasi dulu. Lalu tahun berikutnya, tahun ajaran baru, sekarang ini sudah mulai berlaku masuk sekolah itu pukul 7. Lalu untuk menjadikan para guru-guru ini konsisten itu tidak mudah. Iya, mungkin sebaiknya dia merasa di zona nyaman gitu, pukul 7.30 itu ideal. Tetapi karena saya sebagai pemimpin yang harus bisa memanajemen sekolah, harus bisa menggali potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. Sehingga alhamdulillah dengan beberapa strategi di guru penggerak ada istilah kesepakatan kelas. Di saya ada kesepakatan guru. Jadi guru-guru di sini masuk itu sebaiknya sebelum pukul 7 sudah hadir di sekolah. Jadi adakah yang namanya guru itu datang tepat waktu, datang sebelum waktu, dan datang terlambat begitu. Dan saya berusaha hadir sebelum guru-guru di sekolah. Ya. Bu, untuk kasus di sini misalkan yang tadi kan Ibu ada yang terlambat ya benar. Ada nggak dilema etika atau bujukan moralnya Bu? Betul, yang pasti. Kadang ketika yang terlambat hadir, saya menekankan untuk memberi informasi. Hanya sekedar pegang HP, ya tinggal gerakan jari tangan itu nggak sulit kalau dari saya gitu. Jadi silahkan apabila memang terlambat karena ada permasalahan yang nggak bisa ditunda atau urgent, saya juga sebagai pimpinan kan manusiawi ya. Mungkin tiba-tiba anak saya sakit, tiba-tiba jadi saya akhirnya terlambat gitu. Ya mungkin saya juga bisa memahami. Yang penting ada informasi. Jangan sampai datang terlambat, ditanya dulu baru menyampaikan. Masih ada yang seperti itu. Saya sedang berusaha pelan-pelan mengubah mindsetnya gitu. Mungkin kalau sekaligus kan pasti akan menimbulkan tidak siap, ada rasa merasa mungkin disudutkan. Nah, saya bisa menghindari itu. Mungkin nanti akan menyampaikannya dari hati ke hati. Baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul, terima kasih. Ada yang bilang kalau seorang pemimpin yang bijak itu dia akan mengumpulkan berbagai informasi dari sekitarnya baru ambil keputusan. Bukan merasa dia pemimpin langsung bikin keputusan tanpa pendapat.
mungkin di grup penggerak juga seperti itu. Nah, saya juga karena punya pengalaman yang sama gitu, saya selalu sebelum membuat keputusan akan selalu minta pendapat. Di sini ada yang lebih senior, itu juga saya anggap sebagai ya penasehat saya gitu. Saya minta pendapat misalnya begini bagaimana gitu. Ketika memang sudah ada pendapat yang menguatkan saya, kadang kalau individu kan khawatir kan nggak terpantau, nggak terkontrol gitu, sehingga saya berusaha untuk minta pendapat dari beberapa yang saya anggap mungkin bijak dari usianya, mungkin senior, pengalaman yang lebih daripada saya. Ketika memang sudah ada masukan, maka saya biasanya akan membuat keputusan. Jadi ketika saya dilematis itu saya nggak ingin memutuskan sendiri, karena keputusan itu kan berpengaruh kepada semua pihak. Luar biasa bijak sekali Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur dalam hal Bisa mengambil keputusan dalam kasus. baik. Jadi yang pertama kan ketika saya hadir di sini itu yang saya lihat, saya cerita sebentar ya, sumber daya alam yang luar biasa. Ada halaman di belakang, ada juga beberapa halaman di depan yang memang masih belum tergali, belum termanfaatkan, sehingga saya sudah mulai membuat kantin sekolah walaupun belum permanen, tapi sudah saya tinggalkan. Jadi pedagang yang sebelum keluar saya suruh ke dalam. Kemudian juga ada ruangan perpustakaan, andai berminat nanti boleh berkunjung. Itu juga salah satu memanfaatkan ruang kelas yang memang kosong, kita gunakan perpustakaan sekolah. Jadi intinya berhubungan dengan tahapan-tahapan itu, jadi saya pertama tugas saya adalah mengelola sumber daya alam di sekolah, mengelola sumber daya manusia. Jadi memang rekan-rekan guru di sini yang kreatif dan inovatif. Kemarin dengan cara meningkatkan kompetensi dengan beberapa kegiatan pelatihan. Kami mengadakan IHT sudah 2 kali. Yang pertama tentang kurikulum merdeka, yang kedua tentang disiplin kelas. Sedang berproses rekan-rekan membuat disiplin kelas. Jadi nanti kelas itu tidak kosong, tapi banyak karya-karya dari siswa dan juga dari gurunya. Jadi banyak tahapan, banyak langkah, intinya dalam satu tujuan, yaitu meningkatkan pelayanan peserta didik. Luar biasa Bu ya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu. Memang kadang yang namanya pemimpin tidak bisa, keputusan itu pasti nggak akan bisa semua pihak menerima dimanapun. Seorang presiden pun pasti ada yang namanya keputusan yang sebagian kecil itu merasa tidak menerima, itu wajar. Dan itu salah satu konsekuensi yang memang harus kita kita pahami gitu. Tetapi kita kan berusaha untuk meminimalisir, jangan sampai keputusan kita ini merugikan beberapa pihak gitu. Yang pasti saya hanya berusaha untuk menyamakan konsep ya, bahwa jangan pernah kita mengatakan tidak bisa. Sekali kita mengucapkan tidak bisa, maka tidak akan pernah mencoba. Cobalah dan katakan bisa. Tidak ada yang namanya usaha itu sia-sia, pasti ada hasilnya, walaupun mungkin tidak sebesar atau seoptimal yang kita bayangkan gitu. Jadi saya tugasnya ya memberikan motivasi, memfasilitasi, kemudian juga memberikan inspirasi dan juga apresiasi buat rekan-rekan guru di sini. Optimal, maksimal, dan mungkin saya juga pagi di sini saya berusaha sebelum guru-guru hadir sudah di luar. Luar biasa. Sampai siang ketika guru-guru pulang kan sampai kelas sore. Ketika saya kegiatan saya pasti akan di sekolah. Luar biasa ya, diajar dewantaranya dipakai ya, teladan. Banyak belajar dari yang sebelumnya. Hal-hal apa saja ya selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kadang berasal dari diri sendiri. Ada rasa nggak nyaman ketika menyampaikan suatu keputusan, tetapi harus dilakukan. Yang penting kita punya
konsep bahwa ini untuk kebaikan. Dan mungkin bagi rekan-rekan guru di sini atau mungkin yang berhubungan dengan saya itu butuh adaptasi gitu, butuh adaptasi karena kan seseorang yang menerapkan disiplin itu mungkin tidak disukai bagi yang sudah di posisi nyaman. Betul. Udah enak, tapi tiba-tiba ada ada program-program yang memang mau tidak mau kan harus mengikuti. Tapi saya yakin dilematis ini nanti pada akhirnya akan berbuah manis. Mungkin butuh proses, mungkin butuh perjuangan, tapi di akhir cerita teman-teman akan merasakan bahwa yang sudah dilakukan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi diri gitu. Jadi saya berpikir pelan-pelan suatu saat akan dirasakan bahwa ini bermanfaat untuk semuanya. Luar biasa Bu ya cara menyelesaikannya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa ya Ibu yang Ibu jalankan? Kalau punya jadwal rutin tidak, karena kan yang namanya kasus itu kan kadang hadirnya juga bisa tiba-tiba, harus langsung eksekusi. Kadang juga suka hadirnya kan dalam tempo yang lama dan keputusannya bisa ditunda gitu. Jadi jadwal khusus nggak ada, tapi saya selalu berusaha untuk konsisten, itu aja. Jadi kalau kita punya keputusan ya kita konsisten, karena jangan sampai kita yang memberikan instruksi, kita yang melanggar gitu. Iya betul, luar biasa ya. Kemudian Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling membantu itu yang pertama keyakinan. Kalau kita merasa yakin ini untuk kebaikan, kenapa kita harus gentar? Itu saya gitu. Kalau emang saya merasa lurus untuk kebaikan, kita nggak harus ragu-ragu gitu. Pastikan bahwa ini bermanfaat dan tidak menjadi mudarat untuk teman-teman dan untuk pelayanan kami gitu. Saya tipenya berani, yang penting benar. Dan saya juga berusaha untuk memberikan dengan informasi yang sebaik mungkin, komunikasi yang memang dari hati ke hati. Karena kalau kita hanya sekedar kasih instruksi lalu individualis ya gitu, saya nggak bisa begitu. Makanya saya pasti minta pendapat beberapa rekan gitu, bagaimana kalau begini gitu. Jadi saya ada orang lain yang membantu. Jangan sampai kita merasa paling benar, nah itu yang saya khawatir gitu. Jadi ada beberapa rekan yang memang saya percaya untuk menimbang gitu ya sebelum saya memutuskan gitu. Jadi ya itu dia, selama itu kan tidak bisa langsung ambil keputusan, tapi kita lihat masukan dari rekan-rekan guru yang terbaik hanya kita jalani. Kalau memang ternyata berat ya udah kita tahan dulu gitu. Insya Allah saya berusaha demokratis sama teman-teman. Luar biasa ya. Terakhir Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, dilema etika. Yang paling terpenting itu ya perlunya kita itu adanya kesepakatan. Beda yang saya sampaikan, kesepakatan guru. Saya nggak bilang tolong ya datang tepat waktu, itu kan dari diri saya. Tolong ya kalau misalkan nanti nggak masuk izin dulu ke saya, itu nggak pernah ada kata seperti itu. Tapi saya ajak berkumpul, kita buat kesepakatan. Poin 1, bagaimana Bapak Ibu setuju Bu, checklist. Poin 2, bagaimana Bu usul, bagaimana kalau begini, oke. Jadi saya selalu kasih masukan. Saya nggak bikin keputusan sendiri. Semuanya berdasarkan kesepakatan. Kan kalau ada guru penggerak tidak ada yang namanya hukuman. Segitiga restitusi. Jadi
jangan sampai kita menjadi penghukum. Jadi intinya biarkanlah pesan itu akan terus sadarkan dengan dirinya gitu. Jadi saya gunakan teori yang ada, jangan sampai saya lepas kendali, karena bagaimanapun tanpa ada kerjasama kolaborasi dengan semua pihak akan bisa menjadi kokoh. Luar biasa Ibu jawabannya. Ini sungguh agung ya Bu ya, sudah menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Sukses selalu. Terima kasih. Salam. Bu Yaya. Udah lama ketemu. Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf ganggu waktunya Ibu. Bu Yaya lagi sibuk gak sih? Ya kalau sibuk sih banyak sih, tapi saya menyempatkan waktu saya buat. Wah, alhamdulillah ya Allah, suatu kehormatan banget buat saya dia disediakan waktu. Mohon izin Bu ya, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan yang saya wawancari kepala sekolah SMP 8 Tambun Selatan Ibu Yaya. Berkenan ya Bu untuk diwawancarai? Insya Allah saya siap. Terima kasih Bu, mulai aja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya jawab ya. Iya Bu. Jadi silakan. terkait bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pasti yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ya, apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau dilema etika, tentunya permasalahan itu kan sama-sama benar ya. Iya. Dua-duanya benar nih. Benar, iya. Ya, Sama-sama benar. sama-sama benar permasalahannya. Iya. Kemudian kalau bujukan moral kan Iya. satu benar, Benar. yang satu lagi salah. Iya. Mungkin itu lebih gampang ya, seperti itu. Yang pertama kita melakukan pengamatan ya terhadap kasus tersebut atau menganalisa, ya. Kemudian yang kedua tentunya menggali ya, Iya. menggali informasi untuk mencari kebenaran. Nah itu biasanya melibatkan banyak pihak. Oh, Iya, seperti kolaborasi. itu. Iya. Makanya di langkah ketiga, setelah menggali informasi, kita dapatkan data-data, baru kita lakukan diskusi atau musyawarah bersama. Berdasarkan musyawarah diskusi tersebut, itu akan masuk ke tahap keempat, yaitu membuat suatu keputusan. Luar biasa Bun ya, prinsip 3 dimensi untuk menyelesaikan masalahnya udah dapet banget. Luar biasa Bu. Aduh. Kemudian Bun, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya jawab pertanyaan kedua, itu sama dengan pertanyaan pertama. Cuma di sini lebih menekankan kepada bagaimana ya langkah-langkah yang saya ambil ya. Yang pertama adalah saya atau kami mengidentifikasi masalah sama kan tadi ya. Apakah masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, dalam sebuah pengambilan keputusan, saya tetap berfokus kepada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi itu dasarnya. Jadi nggak asal ngambil keputusan ya. Jadi ada alurnya. Berarti Bunda sudah menguasai langkah-langkah prosedur ya Bu ya, mengambil keputusan yang bijak. Luar biasa. Ini Bun, ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau dari pertanyaan ketiga ya, yang paling efektif menurut saya itu ketika mengambil sebuah keputusan, saya cenderung memilih yang 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah itu ada bagaimana kita berpikir berbasis hasil akhirnya. Kita bicara hasil akhir dulu.
Kemudian yang kedua, berpikir terkait dengan peraturan. Peraturan apa saja? Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah ini, jadi 3 tahapan ini itu akan menjadi sebuah keputusan yang betul-betul kita harapkan. Jadi akhirnya jelas, peraturannya jelas, dan yang terakhir adalah memupuk rasa kepedulian. Seperti itu. Wah, luar biasa Bunda, ini sampai semua yang saya pelajari di JGP Bunda udah sesuai ya ininya. Ada lagi nih Bun ya, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bun? Itu ya. Oke, terkait dengan tantangan, saya lebih cenderung kepada dilema etika. Karena di situ kita dihadapkan kepada dua buah permasalahan yang sama-sama benar. Ya, bingung bahasanya ya. Tetapi kita kembalikan lagi kepada apa itu nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh saya pribadi sebagai kepala sekolah. Yang kedua, saya tetap memegang teguh kepada peraturan sekolah. Betul. Jadi itu akan menuntaskan semua permasalahan. Luar biasa Bun. Ya. Jadi nggak ada lagi kebingungan. Iya betul. Jadi kadang ada dilema etika itu ya ada lawan keadilan lawan kasih sayang gitu Bun ya. Jadi dengan cara seperti itu Bunda udah mantap banget untuk menangani kasus dilema etika Bun. Luar biasa. Kemudian Bun ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang untuk dijalankannya? Oke. Terkait pertanyaan ini, jadi ketika ada masalah yang sifatnya insidental, ada masalah yang memang perlu dijadwalkan secara khusus. Jadi yang kami lakukan di sini adalah tergantung dari permasalahan tersebut. Kalau memang masalah itu mendesak dan sifatnya insidental, itu namanya layanan segera kita selesaikan hari itu juga. Tetapi ada juga masalah-masalah yang perlu waktu untuk penyelesaiannya. Nah, maka di situ kami membuat jadwal khusus sehingga semua permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik. Ya, seperti itu. Luar biasa Bu ya. Antisipasinya ada jadwal ya Bu ya. Ada jadwal untuk bagi masalah-masalah yang bobotnya lebih besar, lebih berat. Berarti secara penanganan juga udah ada ringan ya, bukan terjadwal itu ya Bu ya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau masalah ini pastinya saya tetap yang pertama ya melibatkan banyak pihak, ya guru, orang tua, juga dari pihak terkait, misalnya di Maspol, Babinsa, atau pihak mana saja ya. Ketika itu ada masalah-masalah yang di luar konteks dari tanggung jawab sekolah. Kemudian yang harus kami lakukan, yang saya lakukan adalah saya juga harus membuat sebuah keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, ya seperti itu. Jadi faktor-faktornya kembali ke diri saya sendiri, juga kita melibatkan banyak orang. Seperti kolaborasinya canggih banget Bun, udah iya di antara di dalam sekolah dan dengan luar sekolah Bun ya, pihak-pihak yang terkait. Terakhir nih Bun ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya yang dapat Ibu petik di pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, saya banyak tahu tentang nilai-nilai kebajikan dari nilai-nilai kebajikan dalam diri. Bagaimana kita berperilaku jujur, tanggung jawab, komitmen seperti itu. Yang kedua, itu terkait dengan bagaimana saya harus menguasai prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang tadi kan, ada 4, 3, 9 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya harus memahami paradigma berpikir. Ya kan tadi ada 3 ya. Iya.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana saya harus belajar mempelajari langkah-langkah pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Luar biasa. Kalau saya simpulin Ibu udah, wah ini mah CGP banget, udah konteks yang saya pelajari di CGP itu ada semua Bun di Ibu yang udah diterapkan di sekolah ini, luar biasa. Dengan menangani kasus yang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah prosedural dalam menangani kasus dan mengambil keputusan yang bijak, luar biasa Bun. Ini pelajaran yang sangat berharga buat saya. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Bunda untuk dipraktekkan di tempat saya mengajar ya Bun ya, khususnya walaupun saya tidak memimpin sekolah tapi saya memimpin kelas untuk murid-murid saya. Insya Allah dalam mengambil keputusan saya mengacu kepada seperti Bunda ya tadi 4 paradigma 3 prinsip dan 9 langkah itu insya Allah saya terapkan. Ini luar biasa, saya tidak salah datang ke sini dan saya mendapatkan ilmu yang benar-benar sesuai yang betul-betul yang saya pelajari. Terima kasih Bunda atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Insya Allah kalau ada waktu lagi boleh ya Bun ya silaturahim lagi Bun ya. Boleh. Ya, terima kasih banyak. Terbuka. Jangan bosan-bosan ini. Terima kasih ya Bun. Sehat selalu. Sukses. Assalamualaikum. Amin. Amin.